Selamat datang di dunia mitologi Nordik. Kali ini kita akan mengupas kisah Freya, Dewi Cinta, kecantikan, dan sihir yang memikat hati para dewa dan manusia. Ikuti perjalanan mistisnya, dari asal-usul hingga peran pentingnya di Asgard dan medan perang. Bersiaplah menyelami legenda yang penuh keajaiban dan kekuatan magis. Freya adalah salah satu dewi terpenting dalam mitologi Nordik yang berasal dari suku Vanir, kelompok dewa yang berhubungan erat dengan alam dan kesuburan. Ia adalah putri dari Njord, dewa laut dan angin, serta dewi yang identitasnya tidak banyak diketahui. Bersama saudara kembarnya, Freyr tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keajaiban dan kekuatan alam. Keluarga Vanir dikenal sangat dekat dengan unsur alam dan kesuburan, yang kemudian menjadi bagian penting dari peran Freyr di dunia para dewa. Ketika perang antara suku Vanir dan Aesir pecah, Freyr dan keluarganya dikirim ke Asgard sebagai bagian dari perjanjian damai. Hal ini menandai awal peran Freyr sebagai jembatan antara dua kelompok dewa yang berbeda. Di Asgard, Freyr dikenal karena kecantikannya yang luar biasa dan kekuatan magis yang unik, yang membuatnya dihormati sekaligus ditakuti oleh para dewa lainnya. Keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan alam dan kekuasaan para dewa. Sejak kecil, Freya sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam sihir dan pengaruhnya terhadap cinta dan kesuburan. Ia menjadi dewi yang tidak hanya memikat hati para dewa dan manusia, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasib dan masa depan melalui sihir Seir. Kekuatan ini membuatnya berbeda dari dewa-dewi lain yang lebih fokus pada aspek fisik atau peperangan. Freya adalah lambang kecantikan, cinta, dan kekuatan magis yang saling melengkapi. Selain itu, Freya juga dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ia sangat mencintai keluarganya dan rela melakukan banyak hal demi menjaga keharmonisan antara Vanir dan Aesir. Kisah-kisah tentang Freya sering menampilkan sisi lembutnya yang kontras dengan kekuatan dan keberaniannya di medan perang. Hal ini membuatnya menjadi sosok dewi yang kompleks dan menarik dalam mitologi Nordik. Dalam bab ini, kita mulai memahami siapa Freya sebenarnya, seorang dewi yang lahir dari kekuatan alam, memiliki peran penting dalam dunia para dewa, dan membawa keseimbangan antara cinta dan kekuatan. Kisahnya akan terus berkembang dalam bab-bab berikutnya, mengungkap lebih dalam tentang kekuatan magis dan perannya dalam mitologi Nordik yang kaya akan legenda. Freya dikenal sebagai dewi cinta, kecantikan, dan kesuburan, namun perannya jauh lebih luas dari itu. Ia juga dewi perang dan kematian, yang menunjukkan kompleksitas karakternya. Dalam mitologi Nordik, Freya menguasai sihir Seir, sebuah bentuk sihir yang memungkinkan penggunanya melihat dan memengaruhi masa depan. Ia adalah sosok yang sangat dihormati karena kemampuannya ini. Bahkan dewa tertinggi Odin belajar sihir Seir darinya. Kekuatannya dalam cinta dan perang menjadikannya dewi yang sangat berpengaruh di antara para dewa dan manusia. Freya memiliki kalung legendaris bernama Bear Singamen yang melambangkan kecantikan dan kekuatan magisnya. Kalung ini dibuat oleh para kurcaci ahli dan menjadi simbol utama dari daya tariknya yang memikat. Freya juga dikenal mengendarai kereta yang ditarik oleh dua kucing besar, serta ditemani babi hutan bernama Hildisni. Kereta dan hewan-hewan ini melambangkan kekuatan dan kemewahan yang melekat pada dirinya. Kalung Bear Singamen sering menjadi pusat berbagai kisah dan konflik di antara para dewa. Selain itu, Freya memiliki peran penting dalam dunia kematian dan peperangan. Ia memilih setengah jiwa para pejuang yang gugur di medan perang untuk dibawa ke istananya di Evelkvang, sementara setengah lainnya diambil oleh Odin ke Valhalla. Hal ini menunjukkan bahwa Freya bukan hanya dewi cinta dan kesuburan, tetapi juga dewi perang yang berkuasa atas kehidupan dan kematian para pejuang. Perannya ini memperkuat citranya sebagai sosok yang memadukan kekuatan dan kelembutan dalam satu wujud. Freya juga dikenal sebagai dewi yang penuh gairah dan keinginan. Seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak takut mengekspresikan cinta dan nafsunya. Dalam beberapa cerita, ia bahkan disebut memiliki hubungan dengan banyak dewa dan makhluk lain, yang mencerminkan sisi kemanusiaannya yang penuh hasrat. Namun, di balik itu semua, ia tetap menjadi sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pelindung bagi mereka yang mencari cinta dan keberuntungan. Dengan segala kekuatan dan peranannya,
Freya menjadi salah satu dewi paling kompleks dan menarik dalam mitologi Nordik. Ia melambangkan keseimbangan antara cinta dan perang, kehidupan dan kematian, serta keindahan dan kekuatan magis. Kisah-kisah tentang Freya mengajarkan kita bahwa di balik kecantikan dan cinta, terdapat kekuatan yang mampu mengubah nasib dan memengaruhi dunia. Freya dikenal sebagai dewi yang menguasai sihir Seir, sebuah bentuk sihir kuno dalam mitologi Nordik yang memungkinkan penggunanya untuk melihat masa depan, mengubah nasib, dan memanipulasi energi magis. Sihir ini sangat kuat dan dianggap misterius, bahkan Dewa Odin sendiri belajar Seir dari Freya. Kemampuan ini membuat Freya menjadi sosok yang sangat dihormati sekaligus ditakuti, karena sihir Seir dapat mengubah jalannya takdir dan mempengaruhi dunia para dewa maupun manusia. Dalam banyak cerita, Freya digambarkan merapal mantra dan melakukan ritual sihir di tempat-tempat suci, menggunakan tongkat sihir dan mengenakan jubah bulu elang yang memungkinkannya berubah bentuk atau melakukan perjalanan antar dunia. Sihir Seir juga memberinya kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan makhluk gaib, serta mengendalikan elemen alam. Hal ini memperkuat citranya sebagai dewi yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh kekuatan magis yang luar biasa. Freya sering menggunakan sihir Seir untuk membantu para dewa dan manusia dalam berbagai urusan, mulai dari cinta, kesuburan, hingga peperangan. Ia mampu memanipulasi emosi dan nasib, sehingga banyak yang datang memohon bantuannya. Namun, penggunaan sihir ini juga membawa risiko, karena sihir Seir dianggap tabu dan berbahaya oleh sebagian kalangan, terutama karena bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan para dewa. Selain itu, penguasaan Freya atas sihir Seir menjadi simbol pengetahuan dan kekuatan spiritual yang mendalam. Ia menjadi guru bagi Odin, yang meskipun dewa tertinggi, tetap membutuhkan ilmu sihir dari Freya untuk melengkapi kekuatannya. Hubungan ini menunjukkan bahwa dalam mitologi Nordik, kekuatan sihir tidak hanya milik satu pihak, melainkan bisa diwariskan dan menjadi alat untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dengan kemampuan sihir Seir yang dimilikinya, Freya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam mitologi Nordik. Ia bukan hanya dewi cinta dan perang, tetapi juga penjaga rahasia dan pengendali takdir. Kisah tentang sihirnya menambah lapisan misteri dan kekaguman terhadap sosok Freya, menjadikannya salah satu dewi paling kuat dan menarik dalam legenda Nordik. Perang antara suku dewa Aesir dan Vanir adalah salah satu konflik paling terkenal dalam mitologi Nordik, dan Freya memainkan peran penting dalam peristiwa ini. Konflik ini bermula dari ketegangan antara dua kelompok dewa yang memiliki pandangan dan kekuatan berbeda. Vanir, yang berhubungan erat dengan alam dan kesuburan, merasa terancam oleh dominasi Aesir yang lebih fokus pada kekuatan dan peperangan. Perang ini berlangsung sengit dan menimbulkan kerusakan besar di dunia para dewa. Freya, sebagai putri Vanir yang dikirim ke Asgard sebagai bagian dari perjanjian damai, menjadi simbol perdamaian dan jembatan antara kedua kelompok. Ia berusaha menjaga keseimbangan dan mengurangi ketegangan antara Aesir dan Vanir. Dalam banyak cerita, Freya digambarkan sebagai mediator yang bijaksana dan penuh kasih, menggunakan kecantikan dan kekuatannya untuk mempengaruhi para dewa agar berdamai. Perannya ini sangat penting untuk mengakhiri perang dan membangun aliansi yang kuat. Selain itu, Freya juga berperan dalam memilih jiwa para pejuang yang gugur selama perang. Ia menerima setengah dari jiwa para pahlawan ke istananya, Evolkvangr, sementara setengah lainnya pergi ke Valhalla milik Odin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Freya adalah dewi cinta dan kesuburan, ia juga memiliki peran besar dalam dunia kematian dan peperangan. Ia dianggap sebagai pelindung para pejuang yang berani dan terhormat. Konflik antara Aesir dan Vanir serta peran Freya di dalamnya menggambarkan dinamika kekuasaan dan keseimbangan dalam mitologi Nordik. Freya bukan hanya tokoh yang cantik dan penuh pesona, tetapi juga sosok yang kuat dan berpengaruh dalam politik para dewa. Ia menunjukkan bahwa cinta dan perang bisa berjalan berdampingan, dan perdamaian dapat dicapai melalui pengertian dan pengorbanan. Dengan perannya dalam perang dan perdamaian, Freya memperkuat posisinya sebagai salah satu dewi paling penting dalam mitologi Nordik. Kisah ini menegaskan bahwa di balik kecantikan dan sihir yang dimilikinya, terdapat kekuatan besar yang mampu mengubah nasib dunia para dewa dan manusia. Kalung Bear Singamen adalah salah satu benda paling terkenal dan berharga yang dimiliki oleh Freya.
melambangkan kecantikan dan kekuatan magisnya. Kalung ini dibuat oleh para kurcaci ahli pandai mas yang dikenal sangat terampil dan misterius. Menurut legenda, Freya sangat menginginkan kalung ini sehingga ia rela menghabiskan satu malam dengan masing-masing dari 4 kurcaci pembuatnya untuk mendapatkannya. Kisah ini menunjukkan sisi kuat dan berani dari Freya, yang tidak segan mengambil risiko demi mendapatkan sesuatu yang sangat berharga baginya. Kalung Bear Singamen bukan hanya sekadar perhiasan, tetapi juga simbol kekuatan dan daya tarik luar biasa Freya. Dengan mengenakan kalung ini, kecantikannya menjadi semakin mempesona dan kekuatan magisnya bertambah kuat. Karena itu, kalung ini menjadi objek keinginan banyak makhluk, termasuk dewa dan raksasa, yang ingin memilikinya. Hal ini menimbulkan berbagai konflik dan cerita menarik di antara para dewa dan makhluk lain dalam mitologi Nordik. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Loki, dewa licik, mencuri kalung Bear Singamen dari Frey dengan menyamar. Loki kemudian berubah menjadi anjing laut untuk melarikan diri. Namun kalung itu berhasil direbut kembali oleh Heimdall, penjaga Asgard. Pertarungan antara Loki dan Heimdall untuk kalung ini menggambarkan betapa berharganya Bear Singamen dan pentingnya kalung tersebut bagi Freya dan dunia para dewa. Kisah kalung Bear Singamen juga menunjukkan sisi manusiawi Freya yang memiliki keinginan dan perjuangan untuk mempertahankan apa yang dianggap penting. Ia tidak hanya dewi cinta dan perang, tetapi juga sosok yang gigih dan berani menghadapi berbagai tantangan demi menjaga kehormatan dan kekuatannya. Kalung ini menjadi lambang dari kekuatan dan keindahan yang melekat padanya, serta simbol perjuangan dalam mitologi Nordik. Dengan segala kisah dan maknanya, kalung Bear Singamen tetap menjadi salah satu ikon paling kuat dalam legenda Freya. Cerita tentang kalung ini menambah warna dan kedalaman pada sosok Freya, memperlihatkan bahwa di balik kecantikan dan cinta, terdapat kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Freya menikah dengan Er, sosok dewa yang misterius dan sering menghilang dalam waktu lama. Kisah ini menjadi salah satu cerita paling menyentuh dalam mitologi Nordik karena menggambarkan sisi lembut dan penuh kerinduan dari Freya. Setiap kali pergi, Freya sangat merindukannya sampai meneteskan air mata berwarna merah keemasan, yang konon menjadi asal mula embun emas di bumi. Kerinduan ini membuat Freya melakukan perjalanan jauh untuk mencari suaminya yang hilang. Sering pergi berpetualang tanpa kabar, dan Freya menggunakan berbagai nama samaran seperti Gefn, Hrn, Mardel, Sr, Valfreja, dan Vanat S untuk menyembunyikan dirinya saat mencari Kisah pencarian ini menunjukkan keteguhan hati dan kesetiaan Freya yang luar biasa. Meskipun ia adalah dewi cinta dan perang, sisi manusiawinya yang penuh kasih dan kesetiaan sangat kuat, membuatnya menjadi sosok yang penuh warna dan kompleks. Selain itu, Freya dan dikaruniai 2 putri bernama Hanos dan Gersemi, yang namanya berarti permata. Anak-anak ini melambangkan keindahan dan kekayaan cinta yang dimiliki Freya. Namun, ketidakhadiran yang sering membuat Freya merasa kesepian dan terus berjuang mencari arti dan tujuan dalam kehidupannya. Kisah ini menambah kedalaman pada karakter Freya sebagai dewi yang tidak hanya kuat dan berkuasa, tetapi juga penuh perasaan. Dalam beberapa versi cerita, dianggap sebagai dewa yang mewakili semangat dan gairah, sehingga kepergiannya melambangkan perjalanan jiwa yang harus ditempuh setiap makhluk hidup. Freya sebagai istrinya menjadi simbol cinta yang abadi dan pengorbanan tanpa batas. Kisah mereka mengajarkan tentang kesetiaan, kerinduan, dan harapan yang tak pernah padam meski menghadapi kesulitan. Dengan kisah cinta dan pencarian yang penuh emosi ini, Freya semakin menjadi sosok yang dekat dengan manusia. Ia bukan hanya dewi yang memegang kekuasaan magis dan perang, tetapi juga lambang cinta sejati yang mampu bertahan melewati waktu dan rintangan. Cerita ini menambah dimensi baru pada mitologi Nordik yang kaya akan makna dan nilai kehidupan. Freya, dengan kecantikan dan kekuatan magisnya, sering menjadi incaran para raksasa Jotnar dalam mitologi Nordik. Para raksasa ini menginginkan Freya sebagai istri karena pesonanya yang luar biasa dan kekuatan yang melekat padanya. Dalam salah satu kisah terkenal, seorang raksasa menawarkan untuk membangun benteng megah bagi para dewa Aesir sebagai imbalan atas Freya. Tawaran ini menimbulkan dilema besar bagi para dewa, karena mereka tahu bahwa memberikan Freya kepada raksasa berarti kehilangan kekuatan penting. Freya sendiri tidak pernah setuju untuk menyerahkan dirinya kepada para raksasa,
Meskipun mereka berusaha dengan berbagai cara, ia dianggap sebagai dewi yang kuat dan mandiri, yang lebih memilih mempertahankan kebebasan dan kehormatannya daripada tunduk pada tuntutan makhluk lain. Dalam beberapa cerita, Loki dan Thor turun tangan untuk menyelamatkan Freya dari ancaman para raksasa, menunjukkan betapa pentingnya Freya bagi keseimbangan kekuatan di Asgard. Konflik antara para dewa dan raksasa ini menggambarkan ketegangan abadi dalam mitologi Nordik antara kekuatan alam liar dan tatanan para dewa. Freya menjadi simbol pusat dari pertarungan ini, bukan hanya sebagai objek yang diperebutkan, tetapi juga sebagai pelindung yang harus dijaga. Keberadaannya adalah kunci untuk menjaga perdamaian dan kekuatan para dewa di Asgard. Selain itu, kisah-kisah tentang Freya dan para raksasa memperlihatkan sisi kecerdikan dan keberanian para dewa, terutama Loki yang sering menggunakan tipu daya untuk melindungi Freya. Thor, dengan kekuatan dan palunya, juga menjadi pelindung utama yang siap menghadapi ancaman raksasa demi menjaga Freya dan dunia para dewa. Cerita ini menambah warna dan ketegangan dalam mitologi Nordik. Dengan demikian, Freya bukan hanya sosok yang cantik dan penuh cinta, tetapi juga pusat dari konflik dan perjuangan yang menentukan nasib dunia para dewa. Peranannya dalam menghadapi ancaman para raksasa semakin memperkuat posisinya sebagai dewi yang tangguh dan berpengaruh dalam mitologi Nordik. Freya bukan hanya dikenal sebagai dewi cinta dan kecantikan, tetapi juga sebagai dewi perang dan kematian dalam mitologi Nordik. Ia memiliki peran penting dalam memilih jiwa para pejuang yang gugur di medan perang. Setengah dari jiwa mereka dibawa ke istananya yang bernama Evolfang, sedangkan setengah lainnya dibawa ke Valhalla milik Odin. Hal ini menunjukkan bahwa Freya memiliki kekuasaan besar atas kehidupan dan kematian para pahlawan, serta dihormati sebagai pelindung para pejuang. Sebagai dewi perang, Freya dikenal sebagai sosok yang berani dan tangguh. Ia memimpin para pejuang dalam pertempuran dan memberikan keberanian kepada mereka yang bertarung demi kehormatan dan tanah air. Freya juga dianggap sebagai dewi yang membela pengikutnya saat mereka menghadapi ancaman, sehingga ia menjadi simbol perlindungan dan kekuatan dalam peperangan. Peran ini menegaskan bahwa meskipun ia dewi cinta, Freya juga memiliki sisi yang kuat dan berani. Freya mengendarai kereta perang yang ditarik oleh dua kucing besar, sebuah simbol kekuatan dan keunikan yang membedakannya dari dewa-dewi lain. Kereta ini sering digambarkan melaju di medan perang, membawa Freya untuk memilih jiwa-jiwa para pahlawan yang gugur. Selain itu, babi hutan Hildisni menjadi hewan peliharaannya yang setia, melambangkan kekuatan dan keberanian. Semua ini memperkuat citra Freya sebagai dewi yang kompleks, memadukan keindahan dan kekuatan tempur. Dalam mitologi, Freya juga akan berperang dalam Ragnarok, pertempuran akhir dunia antara para dewa dan kekuatan kegelapan. Ia dan para pejuangnya akan bergabung dalam pertempuran terakhir untuk mempertahankan dunia dari kehancuran. Hal ini menunjukkan bahwa Freya tidak hanya berperan dalam kehidupan dan kematian sehari-hari, tetapi juga dalam nasib akhir alam semesta. Perannya dalam Ragnarok menegaskan statusnya sebagai dewi perang yang sangat penting. Kisah Freya dalam perang dan kematian mengajarkan bahwa cinta dan kekuatan tidak bisa dipisahkan. Ia adalah simbol keseimbangan antara kelembutan dan keberanian, antara kehidupan dan kematian. Freya menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam mitologi Nordik sebagai sosok yang mampu melindungi, mencintai, dan berjuang dengan penuh semangat. Freya tetap menjadi sosok yang sangat dihormati dan dipuja dalam budaya Skandinavia sejak zaman kuno hingga masa kini. Sebagai dewi cinta, kesuburan, dan perang, Freya menjadi simbol penting dalam kehidupan masyarakat Viking dan penduduk Nordik lainnya. Banyak ritual dan upacara pemujaan dilakukan untuk memohon berkah cinta, kesuburan, dan keberanian di medan perang. Freya juga dianggap sebagai pelindung para pejuang yang gugur, sehingga para prajurit sering memujanya agar mendapat tempat terhormat setelah kematian. Selain itu, nama Freya diabadikan dalam berbagai aspek budaya, mulai dari nama tanaman, gelar kehormatan bagi wanita bangsawan, hingga dalam karya seni dan sastra. Freya sering muncul dalam lukisan, patung, dan cerita rakyat yang menggambarkan kecantikan dan kekuatannya. Dalam budaya modern, sosok Freya juga menginspirasi berbagai media populer seperti buku, film, dan permainan video yang terus menjaga legenda dan pesonanya tetap hidup di masa kini.
Pemujaan terhadap Freya juga mencerminkan keseimbangan antara aspek feminin dan maskulin dalam mitologi Nordik. Ia dipandang sebagai dewi yang memadukan kelembutan cinta dan kekuatan perang, sehingga pemujaannya tidak hanya terbatas pada wanita, tetapi juga para pria, terutama para pejuang. Ritual pemujaan seringkali melibatkan doa untuk kesuburan tanah, keberuntungan dalam cinta, serta perlindungan dan keberanian dalam peperangan. Freya juga menjadi simbol spiritual dan magis dalam kepercayaan Nordik. Kemampuannya menguasai sihir Seir menjadikannya sosok yang dihormati sebagai penguasa pengetahuan rahasia dan kekuatan magis. Banyak yang memandang Freya sebagai pelindung para penyihir dan pemilik kekuatan spiritual yang besar, sehingga pemujaannya juga berkaitan dengan permohonan keselamatan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan segala pengaruh dan warisannya, Freya tetap menjadi ikon yang kuat dalam mitologi dan budaya Nordik. Kisah dan pemujaannya mengajarkan pentingnya keseimbangan antara cinta dan kekuatan, kehidupan dan kematian, serta keindahan dan keberanian. Warisan Freya terus hidup dan menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Freya adalah sosok dewi yang sangat kompleks dan penuh makna dalam mitologi Nordik. Ia memadukan berbagai aspek seperti cinta, kecantikan, kesuburan, sihir, dan perang dalam satu pribadi yang kuat dan mempesona. Sebagai pemimpin kaum Vanir, Freya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan alam dan kekuasaan para dewa Aesir. Nama dan kisahnya mencerminkan statusnya sebagai nyonya atau perempuan bangsawan yang dihormati dan disegani oleh banyak makhluk. Peran Freya dalam mitologi tidak hanya terbatas pada cinta dan kesuburan, tetapi juga meluas ke dunia peperangan dan kematian. Ia memilih setengah jiwa para pejuang yang gugur untuk dibawa ke Evelkvanger, tempat peristirahatan para pahlawan, sementara setengah lainnya ke Velela. Dengan demikian, Freya menjadi simbol keseimbangan antara kehidupan dan kematian, kelembutan dan keberanian. Kekuatannya dalam sihir Seir juga menambah dimensi mistis yang membuatnya dihormati sebagai dewi yang mampu mengendalikan takdir dan nasib. Warisan Freya masih terasa hingga saat ini, terutama di wilayah Skandinavia, di mana pemujaan dan penghormatannya tercermin dalam budaya, seni, dan tradisi lokal. Jejak pemujaan Freya ditemukan dalam artefak, kuil, dan ritual kuno yang menunjukkan betapa pentingnya peran dewi ini dalam kehidupan masyarakat Viking. Festival dan cerita rakyat yang mengangkat kisah Freya terus menghidupkan legenda dan menginspirasi generasi modern. Freya juga menjadi simbol universal tentang kekuatan perempuan yang memadukan kelembutan dan ketegasan, cinta dan keberanian. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kekuasaan fisik, tetapi juga dari kemampuan untuk mencintai, melindungi, dan berkorban. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk melihat keseimbangan dalam kehidupan dan menghargai kekuatan yang ada dalam diri setiap individu. Dengan segala keindahan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang dimilikinya, Freya tetap menjadi salah satu dewi paling ikonik dan berpengaruh dalam mitologi Nordik. Kisahnya adalah warisan budaya yang kaya dan abadi, yang terus hidup dalam cerita, seni, dan hati banyak orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah Freya, dewi cinta dan sihir dalam mitologi Nordik. Dari kecantikannya yang memukau hingga kekuatan magisnya yang luar biasa, Freya mengajarkan kita tentang kekuatan cinta dan keberanian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk kisah mitologi menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.